2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Yong Islamiten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Amanat pembina upacara peserta disilahkan. Untuk amanat, siap telepon. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil dan Staf, yang terhormat Pak Nadia selaku Kalsatwa, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Tadi sudah dibacakan, pada saat itu pemuda berikrar, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, mengulas perjalanan sejarah negara kita, bahwa negara Indonesia dikaruniai dengan berbagai kebinekaan, dikaruniai keberagaman. Kita dianugerahkan perbedaan dari suku, ras, agama, pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Ini adalah satu hal yang wajar bagi kita, dan kita harus menerima keberagaman itu.
Kita harus menerima kebinekaan itu. Kita tidak boleh memperbesar perbedaan. Jadikan perbedaan ini sebagai anugerah sehingga kita bisa tetap bersatu. Kita wajib menerima, memahami, dan melestarikan perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak ada individu yang salah. Merefleksi sejarah perjuangan bangsa, kalian tahu, di era kebangkitan nasional, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, tapi perjuangan bersifat nasional. Berlanjut tahun 1998 dengan adanya Kongres Pemuda yang kemudian menghasilkan apa yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Perjalanan hidup Indonesia ketika kalian belajar sejarah cukup unik. Semangat bisa mengantarkan kita mencapai kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sehari kemudian PPKI dalam sidangnya menetapkan Undang-Undang Dasar 45 yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga sering sekarang kita menyebutnya sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momen masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari upaya Nika, kemudian Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Tanggal 27 Desember 49 kita diakui oleh Belanda. Tapi jangan salah, 27 Desember 49 yang diakui oleh Belanda adalah negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari sekian banyak negara bagian dan kota-kota yang kemudian berdiri sendiri. Ternyata serikat bukanlah bentuk negara yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Kenapa kemudian status itu kita terima? Ini merupakan bentuk dari strategi perjuangan. Ternyata Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Hanya beberapa bulan kemudian, 17 Agustus 1950, kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berlanjut tahun berikutnya, 5 Juli 59, dekret presiden keluar. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah Super Semar. Ini adalah semua tonggak-tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Maka melalui forum ini, melalui mimbar ini, Bapak berharap kepada kita semua. Yang pertama, kita harus bisa menerima perbedaan. Kita harus bisa merawat perbedaan ini. Jangan kemudian perbedaan ini menjadi masalah, karena kita diciptakan memang berbeda. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan antar kita, antar orang lain, antar komponen yang ada, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan bersatu. Terakhir, kepada anak-anak, yang pertama, jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing oleh hal-hal yang berbau intoleransi, diskriminasi, bully, dan lain-lain. Bapak berharap kalian fokus belajar. Yang kelas 9 sebentar lagi ujian. Yang kelas 7 ke 8
sebentar lagi ada ujian kenaikan kelas. Manfaatkan waktunya Anda untuk belajar, untuk mencapai cita-cita kalian. Itu yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Tahun Pemudi Pemuda oleh seluruh peserta upacara. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Pemuda-Pemudi dalam Ketukan 4/4. Bertingkah laku halus, hei putra negeri. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Alim, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membajar, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari persoalan sulit yang harus kami pecahkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah, Ya Jabbar, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, Ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan persatuan kami untuk terus bersatu bangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan. Kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pancarkan cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan negeri. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan perangai yang tidak terpuji. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa,
Bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang tersesat yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapor, acara selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara beserta Bapak Ibu guru dan staf meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Pengumuman. Ya, terima kasih. Ya.